Saat laki-laki itu mulai mencekal tanganku, ku coba untuk menendang senjatanya. Dia memekik, wajahnya berubah merah. Sepertinya sangat kesakitan. Rasakan. Kurang ajar. Masih dengan wajah menahan sakit, laki-laki itu mencoba bangkit. Aku melangkah mundur. Mataku menatap berkeliling, mencari apa saja yang mungkin bisa aku gunakan untuk menghentikan laki-laki buas ini. Di sana ada vas bunga. Perlahan aku berjalan miring menuju meja. Tanganku menyambar cepat benda yang terbuat dari kaca itu. Saat kulayangkan tanganku padanya, tanganku justru ditangkap. Sial. Tawanya menggelegar seolah telah menang. Tidak sampai di situ, dia merebut vas bunga dari tanganku. Tanpa aba-aba, vas itu sudah melayang di pelipisku. Badanku terhuyung. Rasanya sakit sekali. Perlahan ada yang terasa hangat mengalir di pipi. Ini darah. Dengan mata yang mulai mengabur, dapat kulihat laki-laki itu menatapku makin buas. Tangan kekarnya menjambak rambutku. Ah, sakit. Aku memekik. Sungguh aku tak berdaya lagi. Kamu sendiri yang memaksa saya melakukan ini, desisnya. Sekarang lakukan tugasmu. Dirobeknya baju bagian atasku hingga pundakku terlihat. Lalu dengan kasar, tubuhku dilempar ke atas ranjang. Kepalaku makin sakit. Aku tak sanggup melawan lagi. Air mata mengalir bersamaan dengan darah dari luka di pelipisku. Kupeluk tubuh sendiri untuk berlindung. Di saat laki-laki itu mulai merangkak naik ke atas ranjang, terdengar suara yang teramat keras, seperti suara pintu yang dibuka secara paksa. Samar-samar mataku menangkap bayangan seorang lelaki berbadan tinggi. Siapa dia? Apakah itu Rafael? Dia benar-benar datang. Beraninya lo nyentuh istri gue, hah? Ya, itu Rafael. Di tengah rasa sakit dan perih yang teramat sangat, aku tersenyum. Aku yakin dia pasti datang. Tubuhku terkulai lemah. Mata seperti tak mampu untuk tetap terbuka. Namun telinga masih bisa mendengar bagaimana teriakan-teriakan kemarahan Rafael. Suara barang pecah pun membuat keadaan saat ini semakin mencekam. Anehnya, kemana keamanan di tempat ini, sehingga Rafael bisa masuk? Apa dia melibas habis mereka semua demi aku? Ah, itu sungguh manis. Tan, bangun Tan, buka mata lo, gue mohon. Kurasakan tepukan cukup keras di kedua pipi. Bibirku perlahan menyunggingkan senyum. Gak usah teriak-teriak begitu, gue denger kok, jawabku lemah. Ah, shh. Dia mengumpat pelan. Ayo kita pergi dari sini. Kurasakan sesuatu menutupi tubuhku. Lalu tangan Rafael menelusup di bawah lutut dan tengkuk leher. Dia menggendongku. Bibirku terus tersenyum sepanjang dia membawaku lari. Lucu sekali. Ini bahkan seperti adegan di sinetron. Tan, buka mata lo. Dia mengambil sesuatu yang menutupiku tadi, lalu memakaikannya padaku. Ini jaket ternyata. Dengan susah payah, aku berusaha membuka mata. Kami berada di dalam mobil rupanya. Ah, kepalaku rasanya berdenyut nyeri. Pelipis hingga pipi terasa makin hangat. Sepertinya darah terus mengalir dari sana. Perlahan kurasakan Rafael menyeka cairan merah tersebut. Lembut dan begitu hati-hati. Lo kenapa nekat sih, Tan? Sorry, gue sempat nggak percaya sama lo tentang Talita. Maafin gue. Samar-samar dia mengambil sesuatu.
Ini minum dulu. Rafael menyodorkan botol mineral padaku. Aku meminumnya beberapa teguk. Rasanya cukup membantu memulihkan tenaga. Kenapa lo telat datang? Tanyaku lirih. Tadi gue gak bawa HP. Pesan lo baru gue baca setelah pulang dari toko. Lo tahu, gue ketakutan setengah mati. Maaf, gue cuma mau ngebuktiin siapa Talita. Gue gak mau lo terus-menerus dimanfaatin sama dia. Sahutku. Ini yang terakhir lo bertindak bodoh. Gue gak mau lo nekat lagi. Dia mengusap pelipisku lagi. Wajahnya semakin tampan jika sedang kesal bercampur panik begini. Luka di kepalaku sudah mendapat penanganan dari dokter. Rafael langsung membawaku ke rumah sakit setelah pergi dari tempat laknat itu. Kini aku pun sudah bisa duduk dengan tegak. Bisa melihat wajahnya dengan jelas. Rafael menciumiku bertubi-tubi ketika dokter dan perawat sudah pergi. Astaga, dia ini kenapa? Raf, lo ngapain sih? Aku sedikit mendorongnya. Gue kesal sama lo. Dan ini hukumannya. Aku tertawa kecil. Hukumannya ciuman bertubi-tubi ini. Udah, sekarang yang penting gue udah selamat. Kita pulang aja yuk. Gue ngantuk. Kita nebus obat dulu. Aku mengangguk paham. Ini Mayang kenapa kepalanya diperban begitu? Baru saja melangkahkan kaki ke dalam rumah. Mama dan Papa menyambut dengan wajah paniknya. Gak apa-apa, Ma. Cuma jatuh dikit tadi. Dustaku. Beneran kamu gak apa-apa, Mai? Itu kayaknya parah. Papa masih enggan percaya. Beneran, Pa. Udah ya, aku istirahat dulu. Rafael memapaku menuju kamar kami. Jika terus ditanggapi, pertanyaan Papa dan Mama pasti bisa melebar kemana-mana. Gue buatin teh hangat ya, kan? Aku mengangguk lagi. Rafael memang suami idaman. Semoga dia benar-benar bisa menjaga komitmennya denganku. Aku tidak bisa membayangkan saja jika suatu saat nanti dia berpaling ke lain hati. Kusentuh kepala yang terbalut perban. Duh, rasanya makin nyeri. Nih Tan, minum dulu. Rafael menyerahkan secangkir teh untukku. Dia membantuku untuk minum. Sorot matanya masih saja menunjukkan penyesalan. Dasar lebay ini bocah. Tidur sini. Aku menepuk-nepuk sisi ranjang yang kosong. Setelah dia meletakkan cangkir ke atas meja. Dia bergerak. Bukan ke ranjang kosong, melainkan ke pangkuanku. Wajahnya menghadap ke perutku saat ini. Dia mendesel-desel di sana seperti anak kucing. Lucu sekali. Kuusap rambutnya perlahan. Kehangatan menjalari di dada saat kami mendapatkan momen berdua seperti ini. Gue gak nyangka Talita kayak gitu, Tan. Gue kenal dia sejak dulu. Sejak masih SMA. Makanya gue ngotot kalau dia orang baik. Karena memang gak ada yang mencurigakan. Ucapnya penuh sesal. Lo itu terlalu baik, Raf. Makanya gampang dimanfaatin orang. Baik sama orang, boleh-boleh aja. Asal bisa nakar seberapa kita harus baik sama orang itu. Aku masih mengusap kepalanya. Dia meraih jemariku dan mengecupnya. Nunduk dulu coba. Ucapnya. Keningku mengernyit. Mau ngapain? Karena aku hanya diam. Dia mengangkat wajah hingga bibir kami bersentuhan. Heis, minta cium rupanya. Saat dia kembali meletakkan kepala di pangkuan, aku yang menunduk untuk membalas ciumannya.
Setelahnya kami tertawa. Gue lapar, Raf, rengekku sembari memegangi perut. Gue ambilin ya. Belum sempat ku jawab, dia sudah menghilang di balik pintu. Sigap sekali dia menuruti keinginan istri. Para readers, jangan pada ngiri ya, sebab jodoh yang Allah pilihkan untuk kita adalah yang terbaik. Jadi, sayangi pasangan kita selagi bisa. Ponsel di atas nakas berdering saat kami sedang sarapan. Kami sarapan di dalam kamar. Aku malas ditanya-tanya papa mama lagi. Biar gue aja yang angkatan. Rafael beranjak dari duduknya. Air mukanya langsung berubah begitu melihat layar ponsel. Jangan-jangan yang menelpon. Ya, Pak Amar. Benarkan dugaanku? Itu pasti Amar. Rafael menolehku. Istri saya nggak bisa kemana-mana hari ini. Dia baru saja terkena musibah. Dia harus banyak istirahat. Ponsel kembali Rafael letakkan di atas nakas. Wajah yang tadi pagi masih berseri itu sekarang berubah masam. Amar, kenapa nelpon? Tanyaku setelah dia kembali duduk. Dia minta lo datang lagi. Perasaan dia enak banget ya, main minta-minta lo buat datang. Jawabnya kesal. Cika nyariin. Tanyaku lagi. Dia mengangguk. Tapi gue yakin itu hanya akal-akalannya saja, biar bisa ketemu lo. Terus, jangan begitulah. Sejak awal ketemu, Cika memang udah lengket kok sama gue. Terus, sekarang lo mau datang gitu? Aku menggeleng. Enggak, kan lo udah bilang gue gak bisa kemana-mana barusan. Pinter. Senyum lebarnya terkembang lagi. Kami melanjutkan lagi sarapan yang sempat tertunda. Peninggalan Rafael, rumah jadi semakin sepi. Aku berjalan samping rumah, di kolam renang lebih tepatnya. Teringat lagi awal pernikahan kami. Aku sempat menjahilinya di sini. Tanpa diduga, dia malah menjahiliku balik. Sungguh lucu. Aku duduk di tepi kolam, mencelupkan kakiku di sana. Hai, ada yang nyariin kamu. Aku menoleh. Baru juga duduk. Bagian siapa yang mencariku pagi-pagi begini? Perasaan aku tidak punya teman dekat selama ini. Atau mungkin Vira. Tapi untuk apa? Mai, kok malah bengong? Ayo, itu orangnya udah nungguin. Mama menegur lagi. Dengan malas aku berdiri dan menghampiri Mama. Menggandeng tangan beliau. Setelah menikah, rasanya kami jarang menghabiskan waktu berdua. Aku kok kangen ya sama Mama. Rayuku sembari menyandarkan kepala di bahunya. Kamu ini. Dulu mana pernah bilang kangen? Ya dulu kan, aku belum nikah, Ma. Kalau sekarang, kan udah beda. Udah ada Rafael yang selalu menemani aku. Mama mencebik lagi. Dulu aja dinikahin sama dia ogah-ogahan. Sekarang udah jatuh cinta beneran kan? Ih, Mama bikin aku malu aja. Kami tertawa bersama. Momen-momen seperti ini yang selalu aku rindukan bersama Mama. Tertawa bareng, berhibah bareng juga. Serulah pokoknya. Langkah kami sudah dekat dengan ruang tamu. Samar-samar ku dengar ada suara anak kecil. Jangan-jangan Cika. Bibirku refleks berucap saat melihat bocah itu bercanda dengan papanya. Tante Mayang. Seperti kemarin-kemarin, dia menghambur padaku. Aku berlutut agar tinggi kami sejajar. Aku kangen sama tante, ucapnya lagi. Bocah ini benar-benar menggemaskan. Tante juga kangen.
Maaf ya nggak bisa main ke rumah Cika hari ini. Tante lagi sakit. Nih, lihat kepala tante. Aku menunjuk pelipis, tepatnya pada perban yang membalut kepala. Tante Mayang jatuh, tanyanya lagi. Aku mengangguk. Kita duduk yuk. Aku mengajaknya duduk di sofa kembali. Mama sudah masuk ke dalam. Mungkin membuatkan minum. Asisten rumah tangga kami pulang kampung sejak kemarin katanya. Gimana keadaanmu, Mai? Kenapa bisa sampai seperti ini? Amar bertanya. Oh, ini nggak apa-apa kok. Cuma kepentok aja. Jawabku, diiringi senyum tipis. Suamimu mana? Dia bertanya lagi. Namun kali ini dengan topik yang berbeda. Dia lagi kerja. Kerja di mana? Di toko besar ujung jalan. Sembari menjawab pertanyaan Amar, aku juga menjawab celotehan Cika. Dia karyawan toko. Aku hanya mengangguk kali ini. Nada pertanyaannya seperti tak enak didengar. Apa dia menganggap karyawan toko itu rendah? Kamu mau menikah dengan karyawan toko? Benar kan? Pertanyaannya menjurus ke hal itu, membuatku langsung hilang respek pada Amar. Aku menatapnya tajam. Memangnya kenapa? Apa salahnya jadi karyawan toko? Itu pekerjaan halal. Amar tersenyum canggung. Bukan begitu, Mai. Aku bingung saja gimana caranya kamu bisa kenal sama karyawan toko. Dari status sosialmu saja, mustahil kalau kamu memiliki koneksi dengan orang-orang seperti itu. Kali ini rasanya telingaku panas. Amar sudah keterlaluan. Orang-orang seperti itu bagaimana maksudmu? Orang miskin begitu. Kamu menghina suamiku. Jika itu maksudmu, lebih baik kamu pergi. Biarkan Cika di sini. Aku akan mengantarnya nanti. Jawabku sinis. Maaf, Mai. Bukan begitu maksudku. Aku hanya... Tante, aku mau nonton kartun. Ucapan Amar terpotong karena rengekan Cika. Aku menghela nafas panjang beberapa jenak untuk mengusir rasa kesal. Ayo, Papa biar pulang aja ya. Cika main di rumah tante. Tawarku. Bocah itu mengangguk antusias, lalu beralih pada papanya. Papa pulang aja. Aku masih mau main sama Tante Mayang. Wajah Amar tampak gusar. Biarlah, aku kesal padanya. Kutuntun tangan pengemudi Cika menuju ruang tengah. Saat itu kami berpapasan dengan Mama. Lah kok itu tamunya ditinggal, Mai? Tanya Mama heran. Aku mengabaikan pertanyaannya. Langkah tetap kuayun sampai ke ruang tengah. Seharian Cika bermain denganku. Hari sudah mulai gelap. Sebaiknya aku antar dia pulang. Jadi enak juga nanti jika Rafael tahu anak Amar berada di sini terlalu lama. Nah, aku antar Cika pulang dulu ya. Pamitku. Mama tengah membaca majalah di ruang tamu saat ini. Diletakkannya majalah itu ke meja, lalu beralih menatapku. Iya, lebih baik kamu antar dia, sahutnya. Aku meneruskan langkah sembari menuntun Cika. Mai, terdengar Mama memanggil lagi. Aku berbalik. Ya, Mama melangkah ke arahku. Jangan terlalu dekat dengan Amar. Mama takut akan menimbulkan masalah dalam rumah tanggamu nanti. Juga jangan membuat anak ini ketergantungan sama kamu. Mama tenang aja. Aku sama Amar cuma teman, gak lebih. Iya, kamu mikirnya begitu. Tapi Rafael dan orang lain, gimana kalau mereka mikirnya beda? Emang kamu mau Rafael marah karena salah paham?
Aku berpikir sejenak. Iya, Ma, aku paham kok. Ya udah, aku pamit ya. Aku dan Cika meneruskan langkah. Sepertinya ucapan Mama benar. Aku harus menjaga jarak aman dengan Amar. Terlebih lagi Cika. Jangan sampai dia ketergantungan denganku. Makasih sudah mengantar Cika. Ucap Amar begitu kami sampai. Ya, sama-sama. Sahutku datar. Perkataan Amar tadi pagi masih membekas di ingatan. Membuatku kesal. Cika masuk dulu ya. Papa mau ngomong sama Tante Mayang. Amar berucap pada putrinya. Aku buru-buru kembali ke mobil. Aku tidak mau menanggapi ucapan Amar yang menyakiti hati. Tunggu, Mai. Tanganku ditahannya. Kutatap tangan yang kini dipegangnya. Santol cekalannya terlepas. Maaf. Dia tampak salah tingkah. Aku hanya ingin meminta maaf soal kejadian tadi pagi. Aku benar-benar gak ada niat buat hina Rafael. Aku sungguh minta maaf. Aku menghela nafas pelan. Rasanya tak semudah itu memaafkan semua kalimatnya. Tapi daripada aku tertahan di sini lebih lama lagi, lebih baik kuiyakan saja. Ya, aku maafkan. Aku pulang dulu. Aku benar-benar berlalu ke mobil kali ini. Sebenarnya, Amar masih terlihat belum puas. Tapi biarlah, itu bukan urusanku. Mobil telah masuk ke pelataran rumah. Melihat motor Rafael sudah ada di depan. Perasaanku makin was-was. Bagaimana jika dia bertanya macam-macam nanti? Padahal dia melarangku pergi hari ini. Aku bergegas masuk. Langkahku semakin cepat saat menaiki tangga. Saat membuka pintu kamar, kulihat Rafael meringkuk di atas ranjang. Dia kenapa? Lo kenapa? Aku menyentuh keningnya. Terasa panas. Gue pusing, Tan. Kepala gue sakit. Astaga, jangan-jangan luka dari kecelakaan itu belum sembuh benar. Bersambung.